Pelayanan farmasi klinik di apotik salah satunya adalah melakukan pengkajian atau screening terhadap resep yang diterima. Lalu, apa saja tahapan screening resep? Mengapa screening resep menjadi hal yang penting untuk apoteker lakukan? Bersama saya, Apoteker Bayu Pertiwi selaku Hospital Pharmacist. Hanya di Pharmakepo spesial kolaborasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jakarta. Pharmakepo, kepoin abis farmasi. Menurut Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, bahwa ruang lingkup apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotik meliputi 2 kegiatan, yaitu memegang peranan dalam aspek manajerial dan pelayanan farmasi klinik di apotik. Pelayanan farmasi klinik di apotik salah satunya adalah melakukan pengkajian atau screening terhadap resep yang diterima. Apa itu resep? Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep mempunyai 2 makna penting, yaitu sebagai dokumen legal dan sebagai alat komunikasi antara penulis resep atau prescribing dan penerima resep atau dispenser. Lalu, apa itu screening resep? Screening resep merupakan kegiatan apoteker dalam mengkaji sebuah resep yang meliputi pengkajian administrasi, farmaseutik, dan farmasi klinis sebelum resep diracik atau dikerjakan. Screening resep bertujuan untuk menjamin safety atau keamanan dan efikasi atau kemanjuran dari obat dalam resep ketika digunakan pasien serta memaksimalkan tujuan terapi. Screening resep secara administratif. Apoteker dalam melakukan screening resep administratif perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Pencantuman nama pasien di dalam resep berguna untuk menghindari tertukarnya obat dengan pasien lain saat penyerahan obat di apotik. Sedangkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan berguna untuk menentukan ketepatan pemberian dosis obat. Berikutnya, nama dokter, nomor surat izin praktik atau SIP, alamat, nomor telepon, dan paraf. Nama dokter berguna untuk menunjukkan bahwa resep tersebut asli, dapat dipertanggungjawabkan dalam menentukan keputusan medis pasien. Nomor SIP untuk menjamin bahwa dokter secara sah diakui dalam praktek keprofesian sebagai dokter. Kemudian, tanggal penulisan resep. Tanggal penulisan resep ini diperlukan karena selain berkaitan dengan keamanan pasien, juga dapat menentukan apakah suatu resep boleh dilayani atau tidak. Screening secara farmaseutik. Bagi apoteker yang akan melakukan screening resep farmaseutik, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama adalah bentuk dan kekuatan sediaan. Informasi mengenai bentuk dan kekuatan sediaan ini perlu dituliskan, terutama untuk obat-obatan yang memiliki beragam bentuk sediaan dan dosis. Tidak adanya informasi tersebut dapat menyebabkan kesalahan di fase dispensing. Ketika kita melakukan konfirmasi dengan menghubungi dokter penulis resep, apoteker wajib untuk tidak hanya menyampaikan masalah, namun juga harus disertai memberikan alternatif penyelesaian untuk masalah yang ada dalam resep tersebut. Karena belum tentu dokter salah, bisa jadi dokter memberikan dosis lebih tinggi dari dosis lazim karena pertimbangan tertentu. Untuk stabilitas, semua bentuk sediaan obat dan racikan dipengaruhi oleh suhu, lama penyimpanan, dan sifat fisika kimia kandungan obat di dalamnya. Hal ini harus sesuai
standar yang ditetapkan. Apabila tidak sesuai standar, dapat menyebabkan obat tersebut menjadi rusak. Sekarang kita bahas dengan inkompatibilitas atau obat tidak tercampur. Kita tahu inkompatibilitas ada dua. Satu, inkompatibilitas fisika, yaitu terjadinya perubahan-perubahan yang tidak diinginkan pada pencampuran dua obat atau lebih tanpa ada perubahan susunan kimianya. Sedangkan untuk inkompatibilitas kimia adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena timbulnya reaksi-reaksi kimia pada waktu mencampurkan bahan-bahan obat. Nah, swappers, tadi itu tahapan dalam melakukan screening resep secara administratif dan farmaseutik. Semoga berguna ya. Kalau swappers sendiri pernah menemukan masalah dari aspek administratif atau farmaseutik, bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ya. Saya dan lebih dari 130.000 mahasiswa farmasi, apoteker, dan TTK telah mengunduh aplikasi SwabRx dan bergabung dengan komunitas apoteker SwabRx. Aplikasi SwabRx bisa membantu swappers buat bergabung dengan sesama apoteker dari seluruh Indonesia untuk berbagi saran, berita penting, dan informasi terbaru seputar kefarmasian. Download aplikasi SwabRx sekarang dengan cara scan QR Code di sebelah atau melalui link yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasis. Sama jangan lupa aktifkan fitur loncengnya supaya bisa dapat notifikasi konten kami yang terbaru. Tetap jaga kesehatannya swappers. Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.